Kejanggalan Formula E terungkap lagi. Anies ketahuan langgar aturan. Pemprov DKI bisa kena gugat arbitrase. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Saat ini memang sudah dilakukan pembayaran ya 560 miliar ya untuk penyelenggaraan selama 3 tahun ke depan, dan itu melampaui periode gubernur saat ini. Itu termasuk mekanisme pembiayaannya bagaimana. Karena apa? Itu uang keluar dari kas daerah, bukan keluar dari cekpro. Yang ada adalah 560 miliar untuk 3 tahun ke depan, jadi bukan 1 tahun ya. Nah, kemudian juga semua nanti kita harapkan ke depan penggunaan pembiayaannya tidak lagi dengan APBD. Kalau kita minta semua data pendukung tidak pernah diberikan. Terakhir mereka melakukan renegosiasi mengenai MOU dengan Formula E yang dari 5 tahun berubah menjadi 3 tahun, dari harga yang 2,3 menjadi 560 miliar. Tapi itu juga transparan. Jadi kalau dikatakan ada itikat baik, ya harusnya ke rakyat ini itikat baik, dalam hal ini DPRD. Ramainya perdebatan mengenai penyelenggaraan Formula E Jakarta yang tinggal menghitung hari sepertinya masih panjang. Gelaran Formula E yang direncanakan pada Sabtu 4 Juni 2022 diragukan bakal terselenggara oleh pengamat otomotif Karman Mustamin. Dilansir dari seputar tangsel.com, Karman Mustamin yang juga pendiri Smart Driving Indonesia atau SDI dan owner The Jeep Channel mengungkapkan belum melihat FIA atau Federasi Automobile International mengeluarkan lisensi homologasi untuk sirkuit Ancol. Padahal kunci utama gelaran balap Formula E bisa terselenggara apabila telah mengantongi homologasi sirkuit. Meski ada banyak pihak yang meragukan kesuksesan Formula E, namun jika yang harus menanggung malu adalah negara, tentu kita juga berharap gelaran balap ini bisa terlaksana, walaupun dengan segudang masalah di belakangnya. Sayangnya, kurang dari sepekan balapan digelar, polemik baru justru terus bermunculan. Bahkan polemik yang dulu sempat muncul kini turut disebut-sebut kembali. Seperti dalam cuitan pegiat media sosial Eko Kuntadi belum lama ini. Ia menyinggung Formula E Holdings yang akan menggugat Pemprov DKI di arbitrase Singapura dalam cuitannya pada 29 Mei kemarin. Seperti diberitakan cnnindonesia.com, surat berisi laporan potensi wan prestasi Formula E dapat digugat di arbitrase internasional sempat beredar dan viral. Surat tersebut dilayangkan 15 Agustus 2019. Dalam surat itu, Dispora menyampaikan bahwa Pemprov DKI wajib membayar biaya komitmen selama 5 tahun berturut-turut. Hal itu berdasarkan hasil kajian Dispora terhadap draft nota kesepahaman atau MOU antara Pemprov DKI dengan Formula E Operations atau FAO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Dalam surat itu tercantum secara rinci kewajiban biaya komitmen yang harus dibayarkan Pemprov DKI selama 5 tahun berturut-turut. Jumlah 5 tahun pembayaran biaya komitmen yang wajib dibayar Pemprov DKI mencapai 121,102 juta pound sterling atau setara 2,3 triliun rupiah. Meski akhirnya, biaya komitmen yang wajib dibayar Pemprov DKI bisa turun menjadi hanya 560 miliar rupiah dan katanya sudah dibayarkan. Namun jika merunut dari surat tersebut, pembayaran tetap harus dibayarkan hingga 5 tahun yang artinya hingga tahun 2024. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 92 ayat 6 disebutkan tidak boleh melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, jika Anies tetap menerobos aturan tersebut, berarti Anies telah melampaui kewenangannya dengan menabrak peraturan pemerintah. KPK juga sudah dengan jelas dan gamblang menyebut Anies melanggar aturan terkait hal ini. Seharusnya KPK lebih serius lagi mencari barang bukti dan segera menindaklanjuti, bukan cuma mengendus-endus doang. Anggaran yang seharusnya dapat dipakai untuk memperbaiki Jakarta lebih baik, hilang dan menguap begitu saja. Bagi saya Anies sudah mati langkah, terbukti sekarang. Mau lanjut terus pun tetap akan mendapatkan cacian dari warga. Plus saya berharap akan menjadi bidikan Kejagung. Apabila penerus Anies tidak melanjutkan hingga tuntas di tahun 2024, bisa jadi arbitrase internasional sudah menunggu.
Saya heran siapa yang bodoh dalam masalah ini. Kenapa ketika pertama kali mengusulkan tidak melihat dulu klausul dari FIO yang diajukan ke Pemprov DKI? Ini bisa jadi karena Ade sangat berambisi menaikkan citra diri sehingga ia berharap acara ini akan sukses melambungkan namanya dan dapat dielu-elukan. Pencitraan yang mahal ini memang pantas untuk diinterpelasi. Namun, masih banyak manusia tak berhati nurani di DPRD DKI yang masih melindungi gubernur yang tidak becus dalam bekerja. Padahal, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, apabila Formula E tetap dilanjutkan maka kerugian yang akan didapat. Ini jelas-jelas kontrak yang merugikan satu pihak. Kesimpulannya, Anies kini pusing menghadapi masalah Formula E. Di dalam negeri kena interpelasi, di luar negeri pengadilan internasional menanti. Itulah kalau terlalu berambisi mengejar mimpi menjadi kepala negara. Uang rakyat dikorbankan demi pencitraan semu. Maksud hati ingin mendapatkan keuntungan yang besar, tapi apa daya kerugian berlipat ganda yang harus dibayar.